Selama-lamanya kami menyembah Tuhan, selama-lamanya Engkau yang kami tinggikan ya. Kami ada di hadirat Tuhan, kami ada di rumah kami masing-masing. Tapi ini yang kami percaya ketika kami menyembah-Mu, ketika kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Engkau bertata, Engkau hadir dalam setiap hati dan hidup kami, bahkan ada di rumah kami saat ini tatkala kami meninggikan Engkau. Dan kami percaya di mana ada Roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Allah, di sana ada kuasa. Di mana ada Roh Allah, di sana ada perkara-perkara dahsyat yang akan Allah kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami ada di minggu yang baru, di hari yang baru, di minggu baru, bulan yang baru. Bahkan hari ini kami percaya kami akan lihat perkara-perkara dahsyat Allah kerjakan dalam kehidupan kami, karena kami berserah kepadamu. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Dan kami percaya umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Betul kami berbeda-beda tempat, kami berbeda-beda daerah, kami berbeda-beda waktu, tapi kami percaya kami menyembah Allah yang sama. Dengan Allah yang sama yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Allah hadir di rumah kami, melawat kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, sehingga pagi hari ini menjadi pagi berkat, pagi hari ini menjadi pagi sukacita, pagi hari ini menjadi pagi lawatan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Saudara, kita bersyukur karena pagi hari ini kita boleh kembali belajar firman Tuhan. Kita boleh kembali datang memuji, menyembah Tuhan. Dan sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, tapi kita bersyukur karena kasih-Nya, kuasa-Nya ada dalam kehidupan setiap kita. Saya juga menyapa setiap umat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah doa pagi ini. Saya bersyukur dan menyambut setiap umat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah doa pagi. Saya berdoa sehingga pengalaman pertama kali mengikuti ibadah doa pagi ini boleh mengalami kuasa Tuhan, lawatan Tuhan, dan mengalami pemulihan dalam kehidupan setiap kita. Karena itu saya percaya hari ini bukan suatu kebetulan saudara bisa bergabung, dan ada perkara-perkara dahsyat yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita masih ada dalam rangkaian khotbah membangun suasana surga di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita. Dan kita sudah ada di bahasan yang ke-6 hari ini. Kita sudah bahas 5 hal, ya kan? Dan setiap bahasan, setiap khotbah, setiap serial yang saya sudah bagikan di setiap ibadah doa pagi ini, saya sudah upload juga, saya sudah masukkan juga di dalam YouTube channel saya, Glenn Latuheru, sehingga umat Tuhan bisa kembali belajar, umat Tuhan bisa kembali merenungkan dan kembali dikuatkan melalui firman Tuhan yang ada. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, kita memiliki wadah yang saya sebut sebagai komunitas doa pagi, di mana di dalamnya ada setiap kita yang biasa mengikuti ibadah doa pagi, dan kita gabung di dalam grup WhatsApp. Tujuannya apa? Agar dalam grup WhatsApp ini kita bisa saling menguatkan, yang pertama. Yang kedua, kita bisa saling mendoakan. Dan yang ketiga, kita bisa saling bersaksi bagaimana Tuhan tolong saya, bagaimana Tuhan pulihkan rumah tangga saya, bagaimana Tuhan bela perkara-perkara saya. Kenapa kita harus bersaksi? Karena dengan kesaksian kita, yang pertama, iblis dipermalukan, iblis dihancurkan dengan kesaksian saudara dan saya. Dan yang kedua, dengan kesaksian saudara dan saya,
kita menguatkan umat Tuhan lainnya yang saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan yang sama yang sedang kita alami, sehingga ketika kita bersaksi, umat Tuhan lainnya yang memiliki pergumulan yang sama berkata, oh, kalau kamu Tuhan tolong, pasti aku pun Tuhan tolong. Kalau kamu Tuhan bela, pasti aku pun Tuhan bela. Dengan kata lain, kita bersaksi agar setiap umat Tuhan bisa mendapatkan kekuatan. Dan semua ada di grup WhatsApp komunitas doa pagi. Itu sebabnya bukan hanya membagikan pokok-pokok doa, kita bagikan juga pokok-pokok doa di sana, tapi kita juga bagikan setiap kesaksian bagaimana Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Sehingga dalam komunitas ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kita lihat ada saling menguatkan. Karena saya rindu melalui komunitas doa pagi ini kita juga saling mengenal satu dengan yang lain. Makanya saya buat ada area WIT, ya kan, waktu Indonesia bagian tengah, ada area WITA waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT waktu Indonesia bagian timur, dan WIB waktu Indonesia bagian barat, sehingga kita di area masing-masing bisa mengenal satu dengan yang lain. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, saya rindu agar satu waktu nanti kita bisa bertemu, ya kan, kita bisa bertemu, kita bisa saling bersaksi, menguatkan bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan kita. Dan saya percaya akan ada lawatan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Karena itu bagi Bapak Ibu yang rindu bergabung, di dalam kolom komentar saya sudah bagikan linknya. Bapak Ibu tinggal klik di kolom komentar, saya sudah bagikan link WhatsApp bagi Bapak Ibu yang rindu bergabung dalam komunitas WhatsApp grup doa pagi. Kita doakan pokok-pokok doa kita saling menopang, saling bersaksi, dan kita saling mengingatkan janji-janji Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini saya bahas dalam bahasan yang ke-6 dalam serial Khotbah Membangun Suasana Sorga dalam Keluarga. Yang ke-6 adalah our time atau waktu kita. Ada banyak keluarga, ada banyak rumah tangga hanya mementingkan me time. Iya kan, mungkin saudara pernah dengar, saya mau me time dulu gitu kan. Saya pengen punya waktu buat saya sendiri. Istri-istri me time-nya ke salon, istri-istri me time-nya ke mall, istri-istri me time-nya jalan-jalan kongko-kongko sama temannya. Suami juga punya me time sendiri, anak-anak punya me time sendiri. Akhirnya apa? Keluarga tidak punya waktu kita, hanya punya waktu saya. Sehingga pribadi lepas pribadi hanya mementingkan pribadinya sendiri, waktunya sendiri. Tidak lagi mementingkan kebersamaan, tidak lagi mementingkan suami, tidak lagi mementingkan istri, tidak lagi mementingkan anak-anak, tidak lagi mementingkan orang tua. Akhirnya waktunya sendiri-sendiri. Ya kan, yang sering kita dengarkan me time ini. Saya capek ngurus keluarga, udah saya pengen punya waktu dulu sendiri lah, saya pengen jalan-jalan dulu, saya pengen liburan dulu sendiri, udah gak usah ikut suami, udah gak usah ikut istri lah, ya kan? Karena pengen merasa diri dipuaskan. Hati-hati, ini adalah keegoisan, saudara dikasih dalam Tuhan. Betul, setiap kita perlu refreshing, setiap kita perlu liburan, tapi ingat, kita udah bukan diri kita sendiri lagi. Engkau suami istri, Alkitab bilang kau bukan lagi dua, melainkan satu. Sehingga akhirnya kita tidak lagi boleh mementingkan apa yang menjadi keuntungan kita, tapi keuntungan bersama dong. Kita pikirkan juga apakah suami kita tidak stres jalan di rumah tangga. Kita juga mesti mikirin apakah istri kita tidak stres ngadepin kita. Jangan cuma melulu tentang saya, dan saya. Ya kan? Sindrom akhir zaman sudah jelas. Me, myself, and I. Semua berhubungan dengan diri saya. Apa-apa semua tentang saya. Tapi masalah saya dulu dong, pendeta, diselesaikan dong Tuhan. Tolong dulu masalah saya. Semua berhubungan dengan saya, keakuan. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama tentang our time, waktu kita, waktu bersama suami, waktu bersama istri, waktu bersama keluarga, waktu bersama anak-anak, waktu bersama orang tua. Kenapa? Karena waktu tidak bisa diulang. Kita harus memakai waktu yang ada, menggunakan waktu yang ada. Orang tua kalau tidak lagi memperhatikan anak-anak pada saat dia kecil, anak-anak akan bertumbuh dewasa dan kehilangan waktu bersama orang tua. Suami pun demikian, istri pun demikian. Ketika sudah tidak ada lagi waktu bersama, bersenda gurau, bercanda ria, sudah tidak ada waktu bersama, yang ada hanya tekanan-tekanan dalam rumah tangga.
Kenapa? Karena udah tidak ada lagi waktu berbicara satu dengan yang lain. Tapi kami jalan-jalan kok pendeta sama-sama. Oh, ini hati-hati saudara. Kita betul sama-sama nih. Tapi di ruang sama-sama ini kita pegang handphone masing-masing. Kita jalan sama-sama, sekeluarga jalan sama-sama. Tapi setiap kita beda-beda sendiri. Handphonenya, yang istri sibuk dengan sosial medianya, yang suami sibuk dengan ngurusin kerjaannya, yang anak asik dengan dengar musiknya. Jalannya sama-sama, tapi tanpa mereka sadari sedang ada di dunianya masing-masing. Itulah gadget, iya kan? Itu handphone, saudaraku. Memisahkan, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama tentang waktu kita. Coba lihat dalam Filipi pasal 2 ayat yang keempat. Penting sekali untuk kita memahami bahwa ada perlu waktu-waktu khusus antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak. Itu perlu waktu-waktu khusus. Karena dengan waktu-waktu khusus ini kita sedang mengikatkan diri kita satu dengan yang lain. Bukan hanya sekedar bersama-sama, tapi bagaimana terjalin komunikasi. Ini penting. Komunikasi, bukan hanya sekedar bersama. Bersama akan menjadi hal yang kalau misalnya setiap kita bersama, tapi setiap kita pegang handphone masing-masing nih, gadget sendiri-sendiri, sibuk sendiri-sendiri. Makanya usahakan kalau waktu bersama, handphone disimpan. Gunakan waktu yang berkualitas. Biar sedikit tapi berkualitas. Ada komunikasi di dalamnya, ada perbincangan di dalamnya. Ngomongin apa aja saudara, sehingga akhirnya apa? Terjalin kekuatan. Karena ketika ada komunikasi, ada kekuatan satu dengan yang lain. Filipi pasal 2 ayat yang keempat. Dan apa dikatakan di sana? Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini juga berlaku dalam keluarga. Jangan hanya mementingkan perkara-perkara pribadi. Makanya ada istilah me time itu. Waktu saya udah terlalu capek, saya udah terlalu lelah, sekarang saya pengen liburan dulu sendiri. Udah suami jaga anak sekarang, udah istri jaga anak dulu sekarang. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada waktu-waktu bersama. Jangan lagi kita buat terpisah-pisah. Suami punya waktu sendiri bersama teman-temannya, istri punya waktu sendiri bersama teman-temannya. Kalau jalan-jalan sama-sama, ngobrol sama-sama. Karena keluarga adalah satu kesatuan. Dan hati-hati, berulang-ulang saya katakan bahwa iblis sedang menghancurkan keluarga-keluarga di akhir zaman ini. Kenapa? Karena ketika suami dan istri ribut, maka generasi anak adalah generasi yang hancur. Jadi benteng terakhir hidup anak-anak Tuhan adalah rumah tangga, adalah keluarga. Jaga keluarga kita baik-baik. Kalau hari-hari ini kita sedang mengalami goncangan rumah tangga, kita doa, kita puasakan, kita gumuli agar Tuhan lawat terjadi terobosan-terobosan dalam rumah tangga, terjadi terobosan-terobosan, kemajuan-kemajuan dalam keluarga. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Suami-suami jangan sibuk dengan kepentinganmu sendiri, istri-istri jangan sibuk dengan kepentinganmu sendiri, kepentingan bersama. Orang tua jangan sibuk hanya kepentinganmu, perhatikan juga anak-anakmu. Demikian pula anak-anak jangan sibuk dengan duniamu sendiri, perhatikan juga orang tua. Karena bukan suatu kebetulan kita ada dalam keluarga kita saat ini, saudara. Selalu saya bilang, kita tidak bisa memilih lahir dari keluarga mana, keluarga siapa. Kita tidak bisa memilih. Tapi saya percaya, kalau Tuhan tempatkan kita ada di keluarga saat ini, Tuhan punya maksud yang besar. Tuhan punya maksud yang dahsyat untuk kita hidup mengalami kuasa Tuhan, untuk kita hidup mengalami lawatan Tuhan. Yakobus 3 ayat 16.
Yakobus pasal 3 ayat 16 bilang begini, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Lihat saudara, di mana ada kepentingan diri sendiri, di sana akan ada kekacauan, di sana akan ada segala macam perbuatan jahat ketika seseorang hanya fokus kepada dirinya sendiri. Maka Rasul Paulus tahu betul hal ini, sehingga dia mengatakan, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Sehingga apa yang sekarang saya hidupi ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau saya sebagai kepala keluarga, maka saya sebagai kepala keluarga harus memuliakan nama Tuhan. Kalau saya sebagai ibu rumah tangga, maka sebagai ibu rumah tangga saya harus memuliakan nama Tuhan. Kalau saya sebagai orang tua, saya harus menjadi orang tua yang memuliakan nama Tuhan. Demikian pula anak-anak. Sehingga di dalam keluarga, dalam rumah tangga ada kekuatan. Kenapa? Karena saling menopang. Ada tonggak yang lemah, maka tonggak yang satu menopang. Ketika ada waktu bersama-sama. Efesus pasal 5 ayat 31 sampai dengan ayat 33. Efesus pasal 5 ayat 31 sampai dengan ayat 33. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Perhatikan ayat ini. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Ada kesatuan, udah bukan me time, tapi our time. Waktu kami bersama-sama. Itu ya saudara ya. Jadi udah nggak ada lagi ini sibuk dengan dirinya sendiri, ini sibuk dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena untuk itu kita saling menopang. Apa yang menjadi permasalahan istri? Kita topang. Apa yang menjadi permasalahan suami? Kita topang. Anak-anak kita topang. Orang tua kita topang. Kenapa? Karena untuk itu kita ada di dalam satu wadah yang bernama keluarga. Bagaimana bisa tercipta sorga di tengah-tengah keluarga, sorga di tengah-tengah rumah tangga, kalau satu persatu terpecah-pecah? Karena dengan terpecah-pecah ini gampang sekali iblis akan menghancurkan. Dengan terpecah-pecah ini iblis gampang sekali membinasakan, ya kan? Kenapa? Karena terpecah-pecah, gampang sekali dihancurkan, satu-satu aja dibantai. Rahasia ini besar, ayat 32. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saling berkaitan. Bukan lagi sibuk dengan diri sendiri. Habis gimana ya pendeta ya, perasaan saya selalu disakiti. Suami lagi bilang, habis gimana ya pendeta, saya itu sebagai suami udah lakukan yang terbaik, tapi istri nggak menghargai saya. Akhirnya semua pada sibuk dengan sakit hatinya masing-masing. Nah, our time ini, waktu kita ini bisa menyelesaikan banyak masalah. Karena semua duduk diam dan semua saling membicarakan. Sebenarnya aku nggak suka loh kalau kamu begini-begini. Iya maaf ya, aku juga nggak suka kalau kamu begini. Ada pembicaraan di dalamnya ketika our time ini, waktu bersama-sama. Jadi dalam rumah tangga, dalam keluarga penting sekali untuk memiliki our time, waktu kebersamaan. Sehingga dengan waktu kebersamaan ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kita bisa lihat, oh istri saya kurangnya di sini, berarti saya harus melengkapi. Oh istri saya kurangnya di sini, berarti saya harus melengkapi. Suami saya kurang di sini, harus melengkapi. Anak-anak saya perlu dibantu, perlu ditopang di dalam hal ini. Tapi kalau kita hanya sibuk dengan me time, waktu kita sendiri, maka kita nggak pernah memperhatikan apa yang menjadi kekurangan pasangan kita, kekurangan anak-anak kita, keperluan anak-anak kita. Karena sibuk dengan diri kita sendiri. Sampai akhirnya waktu itu berlalu tanpa kita sadari. Akhirnya istri punya waktu dengan yang lain, suami punya waktu dengan yang lain. Karena saudara dikasih dalam Tuhan, kadar kasih kita, kadar cinta kita bisa diukur dari penyediaan waktu. Kalau engkau mengasihi keluargamu, engkau mengasihi suamimu, engkau mengasihi istrimu, engkau mengasihi anak-anakmu, engkau mengasihi orang tuamu, maka engkau membuang waktu lebih banyak dengan mereka. Kepada siapa kita mengasihi, kita akan banyak waktunya dengan mereka. Itu membuktikan, ya kan? Itu membuktikan bahwa kita memang mengasihi mereka.
Karena itu kita menyediakan waktu buat mereka. Tanpa terasa waktu berlalu begitu cepat, saudara. Begitu cepat. Tinggal 2 bulan lagi kita jalani, kita akan mengakhiri tahun 2021. Karena itu belajar untuk punya waktu bersama. Perselingkuhan seringkali terjadi karena kekurangan waktu bersama. Istri dengan kesibukannya sendiri, suami dengan kesibukannya sendiri. Sehingga akhirnya apa? Mereka punya pasangan sendiri-sendiri ini akhirnya dengan apa? Karena tidak ada waktu bersama. Ya habis gimana ya pendeta ya, suami saya nggak pernah ngobrol, nggak pernah ngajak komunikasi ya. Tiba-tiba di tetangga saya ada laki-laki ya, kebetulan masih single ya, bisa sekali ngajak saya komunikasi. Istri ngomong seperti itu, suami juga nggak mau kalah. Ya gimana ya pendeta ya, habis istri saya nggak pernah ngajak ngobrol, diem ya, dia diem ya saya diem. Jadi kita diem-dieman deh. Tiba-tiba ada sekretaris saya pendeta, yang kayaknya memperhatikan saya, menyediakan waktu buat saya. Udah saya ngobrol lah sama dia. Lihat saudara, perselingkuhan, perzinahan terjadi karena apa? Karena kekurangan waktu bersama. Dan ini bahaya. Ini sangat-sangat bahaya. Akhirnya nanti lama-lama udah nggak nyaman antara suami dengan istri, ngobrol aja udah nggak nyambung. Ujung-ujungnya apa? Udahlah pendeta, kita udah nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Karena kurangnya waktu bersama. Ada gap, ada jeda di antara suami istri, antara orang tua dengan anak. Karena kurang bersama. Hari ini saya berdoa agar setiap kita mengerti pentingnya waktu bersama. Betul, setiap kita punya kesibukan masing-masing, yes. Mungkin suami berkata, orang tua berkata, tapi saya kerja pendeta buat mencukupkan istri dan anak saya makan. Saya setuju. Engkau sebagai suami, nggak usah diomongin, itu tanggung jawabmu. Engkau sebagai seorang istri berkata, habis pendeta saya sibuk ngurusin dapur, saya sibuk ngurusin anak-anak saya nggak punya waktu buat suami saya, bicara sama suami saya. Saya percaya, saya ngerti itu adalah tugas dan tanggung jawab ibu. Tapi bukan berarti dengan demikian engkau kehilangan komunikasi dengan suamimu, bukan? Harus ada. Sehingga akhirnya tidak ada jeda di antara hubungan suami dan istri, antara orang tua dan anak. Betul, kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak-anak, seorang orang tua. Kita kerjakan tugas dan tanggung jawab kita. Tapi jangan pernah lupa juga, dia istri kita yang bukan lagi 2 melainkan 1. Dia suami kita yang bukan lagi 2 melainkan 1. Berarti harus ada komunikasi di tengah-tengah kesibukan kita. Ada waktu bersama. Kan kita bisa memanage, kita bisa mengatur. Sesibuk apa sih kita sampai kita nggak bisa ngomong sama istri suami kita? Sesibuk apa sih sampai kita nggak punya waktu buat anak-anak kita? Sesibuk apa? Harus ada waktu. Nah, saya pelajari saudara dikasih dalam Tuhan, kenapa our time atau waktu kita itu penting. Our time atau waktu kita itu penting karena yang pertama, karena dengan waktu bersama kita bisa mengerti, memahami satu dengan yang lain. Komunikasi. Karena ketika kita tidak menyediakan waktu, maka tidak ada komunikasi. Ya cuma sekedar tolong ini dong, tolong ini. Udah sekedar itu aja. Tidak ada ngomongin sesuatu yang lebih terhadap suamimu, terhadap istrimu, terhadap anak-anakmu, terhadap orang tua. Tapi ketika kita memiliki waktu bersama-sama, maka kita bisa mengerti, saling memahami satu dengan yang lain. Ada banyak masalah, ada banyak persoalan terselesaikan sebagian besar ketika komunikasi. Jangan lagi sibuk dengan dirimu sendiri, Pak. Jangan lagi sibuk dengan dirimu sendiri, Bu. Jangan lagi sibuk dengan dirimu sendiri, orang tua. Ada waktu. Kita bagikan dong. Kita bagikan. Kita pasti bisa kok kalau kita ngatur dengan baik. Sehingga akhirnya ada waktu bersama-sama dengan anak, ada waktu bersama-sama dengan suami, ada waktu bersama-sama dengan istri. Ada waktu. Karena waktu itu gak akan pernah bisa berlalu. Kita belum punya mesin waktu yang bisa kembali ke masa lalu, saudara.
Jalani apa yang menjadi hari ini sehingga tidak ada penyesalan nanti di depan. Karena penyesalan selalu ada di depan. Aduh, menyesal saya udah kehilangan waktu bersama-sama dengan istri saya. Sekarang akhirnya dia udah punya waktu dengan orang lain. Saya udah menyesal kehilangan waktu bersama suami saya. Sekarang akhirnya suami-suami sibuk dengan orang lain. Waktu bersama itu penting. Ya, jadi yang pertama, mengapa waktu bersama itu penting? Karena dengan waktu bersama kita bisa mengerti satu dengan yang lain. Komunikasi itu, kita bisa saling mengerti. Ada banyak keributan terjadi karena nggak pernah duduk bersama. Itu yang terjadi dalam rumah tangga. Keributan kecil menjadi besar. Keributan besar meledak, hancur-hancuran. Karena apa? Karena nggak pernah duduk bersama. Jalan-jalanlah sekali, hiburanlah sekali-sekali. Iya kan? Jangan cuma waktunya cuma cari uang terus. Uang lu kumpulin. Jalan-jalan dulu sama istri lu, Pak. Bu, jalan-jalan dulu sama suamimu. Orang tua, jalan-jalan dulu sama anak-anakmu. Sediakan waktu, habiskan waktu bersama-sama. Yang kedua, mengapa waktu bersama itu penting? Yang pertama, karena dengan waktu bersama kita bisa mengerti satu dengan yang lain. Yang kedua, karena dengan waktu bersama ada banyak masalah bisa terselesaikan. Ini tadi saya bilang, masalah kecil bisa jadi besar kalau nggak duduk bersama. Akhirnya antara orang tua dengan anak nggak bisa saling mengerti karena jarang duduk bersama. Habis gimana ya pendeta, papa saya, mama saya nggak ngertiin perasaan saya. Orang tua juga akhirnya bilang, habis gimana anak-anak susah diatur pendeta. Karena jarang duduk bersama, jarang ngobrol, jarang memiliki waktu yang bersama. Sehingga akhirnya anak-anak memilih di luar aja lah. Kayak teman-teman saya banyak menyediain waktu buat saya. Ketika teman-temannya banyak menyediakan waktu buat dia, maka orang tua tidak lagi didengarkan oleh dia. Kenapa? Buat apa ngomong sama saya? Buat apa nasihatin saya kalau nggak pernah punya waktu buat saya? Wah, itu bahaya sekali. Itu bahaya. Selagi masih ada kesempatan, miliki waktu bersama. Bersama dengan anak-anakmu, bersama dengan orang tuamu, bersama dengan suamimu, bersama dengan istrimu. Waktu bersama. Karena dengan waktu bersama ada banyak masalah bisa terselesaikan. Ya. Dan yang ketiga, mengapa waktu bersama itu penting? Karena waktu tidak bisa terulang. Jadi apa yang sudah lewat akan lewat. Anak-anak akan bertumbuh semakin hari semakin dewasa. Tapi waktu bersama orang tua mereka kekurangan. Karena itu kalau sekarang masih ada kesempatan, lakukan. Jadi waktu bersama itu penting. Ya saudara dikasih dalam Tuhan, waktu bersama itu penting. Yang pertama, penting karena waktu bersama kita bisa mengerti satu dengan yang lain. Yang kedua, penting karena waktu bersama bisa menyelesaikan banyak masalah karena adanya komunikasi tadi, saling bicara satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mensupport. Ingat firman Tuhan tadi dikatakan dalam Filipi bahwa jangan sibuk dengan kepentinganmu sendiri. Jangan sibuk dengan urusan dirimu sendiri. Ayo perhatikan, karena engkau punya istri, kau punya suami, kau punya anak-anak, kau punya orang tua. Belajar sharing and caring. Ya. Nah, apa dampaknya ketika kita tidak lagi memiliki waktu bersama? Ada dampaknya. Yang pertama saya pelajari dampak dari tidak adanya waktu bersama, rumah tangga akan menjadi jenuh, akan menjadi bosan. Akhirnya cari hal-hal yang di luar dari seharusnya yang terjadi. Contoh, akhirnya istri-istri mulai berkomunikasi dengan orang lain, dengan pria lain. Suami-suami mulai berkomunikasi dengan perempuan lain. Dan ketika mereka mulai berkomunikasi di luar dan mulai nyambung, terjadilah mulai perselingkuhan. Abis gimana ya pendeta ya, perempuan ini lebih nyambung kalau saya ajak ngobrol. Pak, bukan dia lebih nyambung, karena lu gak punya waktu bersama istri lu. Istri-istri juga bilang, ya gimana ya pendeta ya, habis orang muda ini, yang laki-laki ini lebih nyambung diajak ngobrol sama saya. Bukan lebih nyambung, karena kita jarang ngobrol sama suami kita. Coba sekarang komunikasi deh. Sering ngomong sama pasanganmu, sering bicara sama pasangan. Dan ingat, bicarakan bukan hanya menyerang kekurangan, bukan itu bicara dari hati Tuhan.
bersenda gurau, bercanda, sama kayak ketika engkau masih pacaran dulu. Gimana? Orang kan kalau ngomongin masalah pacaran, dia ngomongin ngalor ngidul, saudara. Apa yang gak perlu diomongin juga diomongin. Kamu lucu ya, ada tai lalatnya lu di pipi kamu, itu yang buat kamu cantik lu. Baru perempuan bilang, iya kamu juga lucu, alis kamu tebel, kamu ganteng lu. Hal-hal yang gak perlu diomongin tuh diomongin. Itu yang kehilangan dalam rumah tangga. Sehingga gak ada lagi komunikasi quote and quote dalam tanda kutip. Hal-hal yang sebenarnya gak perlu diomongkan pada waktu masa pacaran, itu bisa membuat orang satu dengan yang lain saling tambah mencintai. Dan ketika hal-hal seperti itu sudah tidak ada lagi dibicarakan dalam sebuah rumah tangga, maka terjadi kejenuhan, kebosanan. Akhirnya dalam hatinya cuma bilang, ya lu lagi. Bangun tidur ketemu istri, bangun tidur ketemu suami, ya dia lagi. Karena udah gak ada senda gurau, udah gak ada komunikasi. Yang diomongin cuma kerjaan terus, yang diomongin yang penting terus. Coba sekali-kali ngomong-ngomong kayak waktu masa pacaran lu, saudara. Waktu orang-orang masa pacaran itu kan ngomongin yang gak penting, iya kan? Yang tadi saya bilang ada ngomong bahas masalah-masalah yang kecil-kecil, yang terkadang justru itu membuat percikan-percikan cinta dalam hati kita tuh semakin bertambah. Amin. Haleluya. Tapi pendeta saya udah tua. Loh, tua itu kan umur. Iya kan? Masa karena orang tua kita gak boleh bersenda gurau dengan suami kita, dengan istri kita? Tetaplah itu menjalin agar kita mengerti bahwa dalam komunikasi, terjadinya komunikasi itu membuat cinta semakin bertambah-tambah. Ingat dong dulu waktu masih pacaran. Ingat. Sehingga akhirnya bagaimana yang membuat hati saya semakin menggebu-gebu. Kalau melihat suami saya semakin menggebu-gebu. Bukan menggebuk-gebuk, tapi semakin mencintai suami saya, istri saya, day by day, waktu demi waktu, hari demi hari. Saya semakin mencintai pasangan saya. Itu yang kita cari dengan menyediakan waktu. Ya, dampak dari nggak adanya waktu bersama, maka rumah tangga akan menjadi jenuh, rumah tangga akan menjadi bosan. Belajar untuk menyediakan waktu bersama. Kalau saat ini engkau berkata, pendeta tapi suami saya nggak dengarkan khotbah ini, masa saya yang terus memulai? Nggak apa-apa. Kalau ini bergantung pada dirimu, lakukan itu, sehingga suamimu akan melihat sebagai contoh. Demikian pula mungkin engkau suami yang ikut ibadah 2 pagi ini, engkau berkata, istri saya nggak nonton pendeta, istri saya nggak tahu firman ini. Ya engkau lakukan, engkau jadi contoh. Sediakan waktu lebih buat mereka, sehingga mereka akan melihat ada perubahan dalam hidupmu. Dan saya percaya penginjilan yang dahsyat, penginjilan yang luar biasa adalah melalui kelakuan keseharian. Bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan kehidupan keseharian kita. Suami kita, istri kita bisa melihat perubahan, dan itu akan terjadi hal yang dahsyat. Ya, jadi yang pertama, rumah tangga akan menjadi jenuh dan bosan kalau tidak ada waktu bersama, our time. Yang kedua, dampak dari tidak adanya our time, dampak dari tidak adanya waktu bersama, maka anak-anak tidak akan terdidik dengan baik. Kenapa? Karena pesan-pesan orang tua yang harus jadi wejangan buat anak itu kehilangan, sehingga akhirnya anak bertumbuh dalam wejangan di luar daripada keluarga. Sehingga nilai-nilai keluarga, nilai-nilai takut akan Tuhan yang harusnya orang tua impartasikan kepada anak-anak itu tidak mereka dapatkan. Mereka dapatkan pegangan hidup itu dari luar, dari pergaulan, dan ini berbahaya. Ini sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Karena orang luar hanya mengajarkan yang menurut mereka baik dan belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau kita sebagai orang tua mengerti akan kebenaran, maka kita akan didik mereka, kita akan ajar mereka. Makanya di dalam Ulangan pasal yang ke-6, umat Israel diingatkan selalu untuk mengajar anak-anaknya
mendidik anak-anaknya ketika dia tidur, ketika dia sedang ada dalam tempat di atas tempat tidur, ketika dia sedang berjalan, ketika dia sedang duduk, kapanpun orang tua wajib, dalam tanda kutip ya, mencekoki untuk hidup takut akan Tuhan. Bagaimana kalau waktunya nggak ada? Ya anak akan bertumbuh liar di luar. Tidak lagi mendapat pedoman dari orang tua. Makanya zaman sekarang, karena orang tua udah sibuk dengan kehidupannya sendiri-sendiri, makanya lihat anak-anak sekarang memberontak semua. Karena nggak dapat pandangan dari orang tua. Orang-orang tua dulu ngajarin anaknya keras. Saya mendapatkan pengajaran yang keras dari orang tua saya, bagaimana menghormati orang tua. Sekarang boro-boro orang-orang muda, anak-anak kecil sekarang nggak bisa menghormati orang tua. Kenapa? Karena tidak dididik, tidak diajar seperti orang-orang tua kita dulu. Coba saudara panggil anak saudara. Kita dulu cuma diprototin sama orang tua kita, kita langsung takut. Sekarang kita melototin kita, dia balik. Kenapa Pak? Kenapa Ma? Karena budaya ini berbeda, saat ini berbeda saudara. Waktu bersama itu sangat penting bagi pertumbuhan anak-anak kita. Sehingga akhirnya dengan waktu bersama ini kita mulai melihat, oh anak saya kekurangannya di sini, maka saya harus belajar membenahi. Oh anak saya kekurangannya di sini, maka saya harus mengingatkan dia. Sehingga kita tahu, oh kekurangannya di sini, kekurangannya di sini. Jadi pentingnya kebersamaan waktu kita agar anak-anak kita terdidik dengan baik. Nah dampaknya tidak ada waktu bersama, maka anak-anak akan menjadi liar. Anak-anak menjadi anak-anak yang tidak dengar-dengaran orang tua. Yang ketiga, dampak dari tidak adanya waktu bersama, dampak dari tidak adanya our time, rumah tidak menjadi tempat yang nyaman buat semuanya, baik buat istri, buat suami, buat anak-anak. Kenapa? Karena sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Makan juga sendiri-sendiri, duduk sendiri-sendiri, tidak ada lagi kebersamaan. Akhirnya rumah harusnya tadinya tempat ternyaman gitu kan, sekarang akhirnya anak-anak beranggapan ya udahlah di luar rumah lebih nyaman kok. Istri yang tadinya harusnya masuk dalam rumah, suami yang harus tadi masuk dalam rumah menjadi tempat yang paling nyaman, sekarang udah tidak lagi merasa nyaman. Kenapa? Karena percuma di rumah tapi kok sendiri. Ada orang tapi kayak sendiri. Waktu bersama. Belajar buang waktu bersama dengan pasanganmu, saudara. Dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anak-anakmu. Buang waktu bersama, karena waktu tidak bisa kembali lagi. Tapi ketika engkau sudah membayar waktu itu setiap saat bersama dengan pasanganmu, saya percaya engkau akan lihat apa yang kau akan tuai dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu. Itu dahsyat. Ya. Jadi dampak tidak adanya kebersamaan atau waktu bersama, maka yang pertama rumah tangga akan menjadi jenuh dan bosan. Yang kedua, anak-anak tidak akan terdidik dengan baik. Yang ketiga, rumah tidak menjadi tempat yang nyaman. Tadinya rumah harus menjadi tempat yang paling nyaman buat suami, buat istri, buat anak-anak. Tapi karena tidak adanya waktu bersama, tidak lagi duduk bersama, tidak lagi bicara bersama, maka rumah tidak lagi menjadi tempat yang nyaman buat setiap kita. Dan yang keempat, yang terakhir, apa ada dampak dari tidak adanya waktu bersama? Akan ada banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan. Baik masalah suami istri, masalah orang tua dengan anak, seringkali tidak bisa terselesaikan karena tidak sering duduk bersama. Akhirnya timbul asumsi-asumsi yang liar. Orang tua saya memang tidak memperhatikan saya, kata anak-anak. Orang tua mulai berpikir habis anak, anak-anak saya ini mesti dihajar nih, mesti dibantai nih, mesti disikat nih, karena terpengaruh dengan ajaran-ajaran di luar. Kenapa? Karena asumsi-asumsi yang tidak pernah duduk bersama ini. Sehingga suami dan istri udah mulai lagi berasumsi, suami gue udah mulai selingkuh nih, udah jarang ngobrol sama gue, sering megang HP. Istri gue juga udah mulai selingkuh nih, udah senyum-senyum sendiri kalau lagi megang handphone. Saudaraku, ada begitu banyak masalah terjadi karena tidak adanya waktu bersama. Karena itu saya pikir penting untuk saya bahas hal ini, tentang waktu bersama dalam sebuah keluarga, dalam membangun suasana surga di tengah-tengah keluarga, membangun suasana surga di tengah-tengah rumah tangga. Penting untuk memiliki waktu bersama. Sehingga dengan adanya waktu bersama,
Masalah-masalah bisa terselesaikan. Dengan adanya waktu bersama, rumah kita menjadi tempat ternyaman di muka bumi. Ketika kita tahu rumah adalah tempat ternyaman, maka kita akan sering-sering diam di rumah, saudaraku. Dan yang ketiga, kita mengerti dengan adanya waktu bersama, ada begitu banyak perkara-perkara bisa kita selesaikan dengan duduk berkomunikasi bersama-sama. Kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Hari ini kami bersyukur ya Bapak, buat setiap anugerah Tuhan, buat setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini dalam rangkaian serial khotbah membangun suasana surga di tengah-tengah rumah tangga kami, keluarga kami. Kami belajar tentang waktu bersama antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak. Kami menyadari kami harus memiliki waktu yang bersama-sama lebih banyak. Kami harus memiliki waktu berdoa bersama-sama, merenungkan firman bersama-sama. Tuhan Yesus ampuni kami kalau selama ini kami kurang untuk duduk bersama, memiliki waktu bersama. Kami sibuk dengan kepentingan kami masing-masing. Kami sebagai seorang istri sibuk mementingkan diri kami sendiri. Kami sebagai seorang suami sibuk mementingkan diri kami sendiri. Bahkan kami sebagai orang tua sibuk dengan pekerjaan kami, tidak memperhatikan anak-anak kami. Kami sebagai anak-anak tidak lagi memperhatikan orang tua kami. Tuhan Yesus ampuni kami. Hari ini kami mendengar firman-Mu tentang waktu bersama, pentingnya waktu bersama, menyelesaikan begitu banyak masalah. Itu sebabnya Tuhan Yesus sama berdoa, biar mampukan setiap kami untuk mengerti bahwa waktu tidak akan terulang lagi. Kami harus memperhatikan waktu-waktu kami. Kami harus fokus kepada keluarga kami, kepada rumah tangga kami. Karena kami tahu kami ada dalam rumah tangga ini, kami ada di keluarga ini. Bukan suatu kebetulan, karena Tuhan sudah merencanakan. Karena itu kalau kami hari-hari sudah pergi meninggalkan suami kami, sudah pergi meninggalkan istri kami, oleh karena waktu kami tidak lagi bisa bersama-sama dengan mereka, Tuhan, kami datang kepadamu. Kami rindu terjadi pemulihan rumah tangga, terjadi pemulihan keluarga, antara hubungan suami dengan istri, antara hubungan orang tua dengan anak. Di dalam nama Yesus dipulihkan. Kami melihat kuasa Allah dinyatakan, kami melihat lawatan Allah dinyatakan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga firman termaterai dalam hati kami. Mampukan kami untuk memiliki waktu bersama dengan pasangan kami, suami istri kami, dengan anak-anak kami, orang tua kami. Sehingga terjadi komunikasi yang baik. Terima kasih Bapa. Tuhan tolong kami. Pada akhirnya kami berdoa membawa setiap pergumulan kami. Hamba berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan yang hari-hari ini berdoa bergumul buat keluarga mereka. Mereka berdoa bergumul buat suami mereka, buat istri mereka yang mungkin sudah pergi meninggalkan mereka. Mereka bergumul berdoa buat anak-anak mereka, buat orang tua mereka. Tuhan Yesus, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biar Tuhan campur tangan, Tuhan berperkara dalam keluarga mereka, sehingga akhirnya mereka menyadari dan memulihkan kembali waktu-waktu yang terhilang untuk duduk bersama-sama, komunikasi bersama-sama, untuk diam bersama-sama, dan memiliki waktu yang bersama. Kami juga berdoa buat setiap umat Tuhan yang bergumul hari-hari untuk mendapatkan pekerjaan. Baik mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka yang mereka doakan, suami mereka yang mereka doakan, istri mereka yang mereka doakan, untuk mendapatkan pekerjaan. Di dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan bagi mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Bahkan hamba berdoa juga buat setiap umat Tuhan yang hari-hari ini berdoa ya Tuhan, buat kesehatan mereka. Tuhan Yesus, kami percaya sampai hari ini mujizat masih terjadi. Hari ini hamba berdoa, siapapun mereka yang hari ini berdoa dalam ibadah doa pagi dan mereka mengalami kelemahan tubuh, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Kuasa darah anak domba Allah menyuci kuduskan hidup mereka. Mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kalau mereka berdoa buat orang-orang yang mereka doakan mengalami kelemahan tubuh, di dalam nama Yesus mereka juga mengalami kuasa dan lawatan Tuhan. Kami terima dengan iman. Kami juga berdoa buat setiap mereka yang berdoa buat usaha mereka, buat pekerjaan mereka, buat dagangan mereka, buat bisnis mereka. Hamba taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan di masa-masa pandemik ini kami tetap melihat pemeliharaan Tuhan ajaib. Apa yang tidak pernah mereka lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati mereka, bahkan apa yang tidak pernah mereka pikirkan dan dengarkan, itu yang Allah sediakan. Di dalam nama Yesus hal-hal baik Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa bergumul bersama-sama untuk anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa
untuk membayarkan setiap utang piutang. Hamba juga berdoa buat mereka di dalam nama Yesus. Tuhan tolong setiap cicilan-cicilan yang harus mereka selesaikan, Tuhan buka jalan bagi mereka dalam nama Yesus. Sehingga kami perkatakan ketika kami menginjakkan hidup kami di awal bulan ini, apapun yang harus kami selesaikan di sepanjang bulan November ini, kami perkatakan dalam nama Yesus, semua terselesaikan dalam anugerah Tuhan, semua terbayarkan dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan. Sebab Tuhanlah yang menyediakan, Engkaulah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang mencukupkan hidup kami. Dalam nama Yesus, apapun yang perlu kami bayar di sepanjang bulan November ini terbayarkan karena Tuhan campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Hamba juga berdoa buat setiap orang-orang muda yang sampai hari ini mencari pasangan hidup. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan tolong sehingga mereka menemukan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi mereka, mencintai mereka di dalam nama Yesus. Tuhan pertemukan mereka dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Hamba juga berdoa ya Bapa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap rumah tangga yang hari-hari terus berdoa untuk mendapatkan keturunan. Kami berdoa, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap mereka di dalam nama Yesus, sehingga mereka dipercayakan keturunan-keturunan ilahi yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami mengucap syukur buat ibadah doa pagi ini. Kami memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Kami berdoa teringat akan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami terus doakan mereka ya Tuhan. Mungkin mereka adalah anak kami yang belum mengenal Tuhan. Mungkin mereka orang tua kami, suami kami, istri kami. Mungkin mereka mertua kami, menantu kami. Mungkin mereka teman, kerabat, keluarga kami ya Bapak. Kami berdoa buat nama-nama ini yang kami sebutkan setiap hari dan kami bawa di altar kudus Tuhan. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan jamah setiap nama-nama yang kami sebutkan di hadapan-Mu ya Allah, sehingga mereka memiliki hati yang dipulihkan, mereka kembali ke jalan-jalan yang benar. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan jamah. Kami rindu melihat mereka kembali datang kepada Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, bahkan mereka menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa buat bangsa kami. Kami mengasihi bangsa Indonesia. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami. Terlebih dahulu kami ucapkan berkat. Kami mengangkat tangan kami di rumah kami masing-masing. Mari berkati bangsamu, saudaraku. Berkati kotamu. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Diberkati Indonesia, diberkati kota-kota di mana kami tinggal, diberkati provinsi di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat. Shalom Allah turun atas kota, atas bangsa kami, atas provinsi kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, ada damai, ada sukacita, ada kebaikan Tuhan atas bangsa dan kota kami. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami Allah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, MPR, DPR 31, DPR tingkat 2. Kami ucapkan berkat Kapolri, Panglima TNI, bahkan kami berdoa Ketua BNPB, Ketua BNPT. Kami doakan Ketua KPK, bahkan setiap mereka ya Tuhan, pemimpin-pemimpin daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota. Dalam mereka menjadi pemimpin, mengambil sebuah keputusan, kami doa dalam nama Yesus, roh takut dan gentar akan Allah Tuhan taruhkan dalam hati dan hidup mereka. Kami patahkan dalam nama Yesus segala siasat rancangan busuk orang-orang yang mencoba menghancurkan bangsa kami, memecah belah bangsa Indonesia. Kami doa dalam nama Yesus, disingkapkan oleh kuasa Tuhan. Bahkan orang tersebut akan dijamah oleh Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat masa-masa pandemi COVID-19. Terima kasih buat berita-berita yang kami imani terjadi di dalam nama Yesus. Semakin baik terjadi, sehingga Tuhan melawat bangsa kami, bahkan dunia ini terbebas dari COVID-19. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Berkat-Mu ada atas bangsa kami. Berkat-Mu ada atas setiap mereka yang berdiri di garda terdepan, para dokter, para suster, para perawat rumah sakit, perawat medis, perawat kesehatan. Kami doa di mana-mana tempat mereka berada, mereka berdiri di garda terdepan atas pandemi COVID ini. Tuhan lihat hati mereka, Tuhan lihat motivasi mereka. Di dalam nama Yesus, biar Tuhan sendiri yang menjaga, memagari, membentengi mereka, baik mereka maupun keluarga mereka. Jauhkan dari setiap paparan COVID ya Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan tolong. Kami berdoa, kalau ada orang-orang yang menyebutkan dan melemparkan kutuk atas bangsa kami bahwa akan terjadi gelombang ketiga pandemi COVID, kami patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tidak akan terjadi pandemi COVID
gelombang ketiga dalam nama Yesus. Kami pegang kuasa Tuhan terjadi atas bangsa kami, terjadi atas Indonesia dalam nama Yesus. Tidak ada gelombang ketiga, dalam nama Yesus terjadi. Dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan menjaga bangsa kami. Mereka yang mengambil keuntungan di atas pandemi COVID ini, kami doakan tersingkap dalam nama Yesus, dibukakan sehingga orang ini kembali ke jalan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah pagi hari. Terima kasih buat lawatan-Mu di rumah kami masing-masing. Terima kasih buat kesempatan untuk kami belajar tentang keluarga, tentang rumah tangga, sehingga kami terus bertumbuh, karena benteng terakhir adalah keluarga kami. Kami berdoa sehingga keluarga-keluarga dari anak Tuhan dijaga, rumah tangga dari anak Tuhan dipulihkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami akan mengalami kuasa Allah, kami akan mengalami terobosan. Pada akhirnya kami bersyukur. Kami akan kembali dalam aktivitas kami masing-masing. Kami ucapkan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini menjadi hari berkat, hari mujizat, hari lawatan Tuhan. Bahkan sepanjang minggu ini menjadi minggu mujizat, minggu lawatan Tuhan. Dan sepanjang bulan yang baru ini kami perkatakan menjadi bulan penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Umat Tuhan dimanapun kau berada, arahkan pandanganmu kepada Tuhan Yesus, dan angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat umatmu di rumah mereka masing-masing. Turunlah berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub dalam hidup mereka, dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan. Sepanjang bulan berjalan ini kami mengecap kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, bagikan kembali ibadah doa pagi ini sehingga banyak orang menerima berkat-berkat Tuhan. Sebagaimana saudara diberkati melalui wadah doa pagi, kita rindu orang lain juga boleh turut menerima berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Ya, kita ketemu besok di waktu yang sama, 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Dan kita akan bahas tetap dalam bahasan keluargaku adalah surgaku. Kita membangun suasana surga di tengah-tengah keluarga kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.